Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadli Wahid dari NIM 2022-10-247. Tugas Manajemen Keuangan. Kali ini kita akan membahas tentang adapun jenis analisis rasio. 1. Likuiditas. 2. Solvabilitas. 3. Profitabilitas. 4. Pasar atau investor. Rasio likuiditas Sutter Liquidation. Jenis-jenis rasio likuiditas. 1. Rasio lancar. Mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dalam suatu tahun dengan menggunakan aset lancar. Rumusnya: total aset lancar tambah total kewajiban lancar. 2. Quick ratio. Memberikan gambaran tentang kemampuan membayar kewajiban lancar tanpa harus menjual tersedia. Rumusnya: aset lancar tersedia, kewajiban lancar. 3. Cash ratio. Memperhitungkan jumlah kas dan setara kas yang dapat langsung digunakan untuk membayar kewajiban. Rumusnya: kas tambah setara kas atau hutang lancar. 4. Rasio working capital. Rasio ini mengukur jumlah aset lancar yang tersedia setelah membayar semua kewajiban lancar. Rumusnya: rasio modal kerja sama dengan aset lancar atau utang lancar. Rasio solvabilitas long term debt liability. Jenis rasio solvabilitas. 1. Debt to equity ratio DER. Mengukur sejauh mana entitas pengendalian uang atau utang dalam membayar operasinya dibandingkan dengan ekualitas modal sendiri yang dimilikinya. Rumusnya: debt to equity ratio, total uang atau total ekuitas. 2. Debt to asset ratio. Memberikan gambaran tentang seberapa besar bagian dari aset yang biayanya oleh utang. Rumusnya: utang aset. 3. Intercover ratio. Mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pada utang dengan laba operasinya. Rumusnya: EBIT atau beban bunga. 4. Fixed charge coverage ratio. Memberikan gambaran lebih lengkap tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban tetapnya. Rumus: EBIT tambah beban sewa, beban bunga tambah beban sewa. Solvency ratio. Solvency mengukur sejauh mana aset perusahaan mampu menutupi sebuah kewajiban jangka panjang. Rumusnya: rasio solvabilitas ini adalah debt to equity ratio sama dengan total utang atau ekuitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 1. Rasio pemanfaat aktiva. Jenis rasio pemanfaat aktiva. 1. Rasio perputaran aset. Aset turnover ratio. Mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan total asetnya untuk menghasilkan penjualan atau pendapatannya. Rumusnya: penjualan bersih HPP dibagi dengan total aset rata-rata. 2. Rasio perputaran aset tetap (FAT) asset turnover ratio.
mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan aset tetap seperti tanah, gedung, mesin dalam menghasilkan penjualan. Rumusnya total penjualan atau rata-rata aset selama tahun tersebut. 3. Rasio perputaran persediaan inventory turnover ratio, mengukur seberapa sering perusahaan memutar atau menjual tersedia dalam satu periode. Rumusnya tersedia barang di awal periode atau persediaan di akhir periode. 4. Rasio perputaran piutang accounts receivable turnover ratio, mengukur seberapa cepat perusahaan mengumpulkan piutang dari pelanggan. Rumusnya penjualan kredit piutang rata-rata atau penjualan bersih rata-rata piutang dagang. 5. Rasio perputaran aktivitas tetap total asset turnover ratio, mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan total aset, termasuk aset tetap dan aset lancar, untuk menghasilkan penjualan. Rumusnya rasio perputaran aset tetap pendapatan atau rata-rata aset tetap. 2. Rasio kinerja operasi. Jenis rasio kinerja operasi. 1. Rasio margin laba kotor gross profit margin, mengukur persentase laba bruto gross profit perusahaan sebagai dari pendapatan total. Rumusnya pendapatan bersih harga pokok penjualan tambah pendapatan bersih. 2. Margin laba organisasi operation profit margin. Rasio ini mencerminkan efisien sebagai perusahaan tanpa mempertimbangkan beban keuangan dan pajak. Rumusnya margin laba operasi pendapatan. 3. Rasio margin laba berai net profit margin ratio ini mencerminkan efisien keseluruhan perusahaan setelah menimbangkan semua beban termasuk beban keuangan dan pajak. Rumusnya laba bersih setelah perhitungan dengan pajak penjualan bersih. 3. Rasio pengambilan investasi. Jenis rasio pengambilan investasi. 1. Return on investment ROI, mengukur pengembalian investasi dalam bentuk present terdapat jumlah investasi awal. Rumusnya total bulanan investasi 100%. Return info 2. Return on equity ROE, mengukur pengambilan yang diperoleh pemegang saham atau pemilik perusahaan terhadap ekuitas atau modal mereka. Rumusnya laba rugi setelah pajak ekuitas para pemegang saham. 3. Return on asset ROA, mengukur pengembalian investasi terhadap total aset perusahaan. Rumusnya laba bersih atau aset total. 4. Return on capital employed ROCE, mengukur pengambilan investasi terhadap modal yang ditanamkan dalam perusahaan termasuk uang dan ekuitas. Rumusnya laba sebelum bunga dan pajak EBIT modal yang digunakan. 5. Return on invested capital ROCE, ukuran pengembalian investasi yang mengukur pengembalian yang diperoleh dari modal yang ditanam dalam operasi bisnis tanpa memperhitungkan pengaruh struktur modal perusahaan. Rumusnya laba operasi bersih setelah pajak atau net operating profit of tank nopat bagi dengan modal yang diinvestasikan. 6. Return on sale ROS, mengukur pengembalian investasi sebagai
persentase dari total penjualan. Rumusnya, pendapatan operasi. Rasio investor pasar. Jenis rasio pasar 1. Prince to admin ration P ratio. Mengukur hubungan antara harga saham perusahaan dan laba bersih per sahamnya. Rumusnya, harga saham atau laba per saham. Price to book ratio PB ratio. Mengukur hubungan antara harga saham perusahaan dan nilai buku ekuitas. Rumusnya, nilai ekuitas perusahaan atau jumlah saham. 3. Price to sell ratio PS ratio. Mengukur hubungan antara harga saham perusahaan dan pendapatan penjualan per saham. Rumusnya, capital make amount rover. 4. Market capitalism. Nilai pasar total perusahaan dihitung dengan mengembalikan jumlah saham berada dengan harga saham saat ini. Rumusnya, harga pasar dinaikkan dengan jumlah saham beredar. 5. Dividend yield. Mengukur persentase dividen tahunan yang dibayarkan perusahaan dalam hubungan dengan harga saham perusahaan. Rumusnya, dividen tahunan per saham harga saham saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.